Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfikri Safrudin, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Yayan Ternate. Sebelumnya yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, secara pribadi Bapak Fauzi S. Kom M.Eng, yang mana telah memberikan tugas pada kesempatan hari ini, tugas dengan judul Database Management System. Untuk itu, pada kesempatan hari ini saya coba menjelaskan sedikit mengenai dengan database management system. Untuk penjelasan selanjutnya bisa nonton video saya berikut ini. Oke, baik, yang pertama di sini ada pengertian database management system. Database management system atau biasa disingkat dengan DBMS adalah sebuah perangkat lunak atau software yang bisa digunakan oleh perusahaan guna membantu suatu sistem basis data yang juga akrab bisa disebut dengan database. Dalam perangkat lunak ini bisa dimanfaatkan serangkaian data tersebut agar bisa mendukung proses pembuatan dan juga pemeliharaan pada suatu aplikasi. Sepertinya aplikasi yang sudah banyak digunakan dalam perusahaan tersebut. Database management system ini lebih berfokus pada pengolahan data dan jumlah yang besar dan terkumpul dalam suatu basis data. Selain itu, sistem ini bisa dijadikan sebagai peraturan antara penggunaan dan database. Yang selanjutnya itu ada fungsi dari database management system atau fungsi DBMS. DBMS ini memiliki fungsi yang utama, yaitu yang pertama, mendefinisikan database beserta kaitannya, di mana dalam sebuah database ini memiliki kecakupan informasi yang sangat besar yang tersimpan dalam bentuk dokumen atau tabel. DBMS membantu mendefinisikan di mana sebuah informasi terletak beserta kaitannya dengan informasi di tabel atau dokumen lain. Yang kedua yaitu manipulasi data. Salah satu fungsi mendasar DBMS adalah untuk menyimpan, memperbarui atau menghapus data dengan lebih mudah. Hal ini lebih terjadi karena adanya interface visual yang dapat membantu user untuk memanipulasi data tanpa perlu mengakses sumber informasinya. Fungsi yang ketiga yaitu meningkatkan integritas data. Dalam sebuah DBMS terdapat beberapa basis data yang dapat diakses oleh pihak user, maka dari itu akurasi dan konsistensi data dalam database adalah suatu yang mutlak. Sistem pengolahan basis data membantu memastikan bahwa seluruh data terdapat akurat dan tersusun secara konsisten. Yang keempat yaitu backup dan recovery data. DBMS memiliki fitur backup dan recovery data otomatis yang tentunya sangat berguna untuk mencegah hilangnya informasi penting. Para user tidak perlu menjalankan pencadangan berkala karena sudah ditangani oleh sistem. Yang kelima yaitu ada mempercepat akses data, di mana sistem pengolahan basis data membantu user dalam memperoleh hasil dari query dengan cara cepat dan akurat. Dengan kata lain, sistem pengolahan data juga berperan dalam meningkatkan produktivitas pekerja yang berkaitan dengan data. Yang kelima yaitu mengurangi inkonsistensi data. Sebuah inkonsistensi data terjadi ketika terdapat beberapa versi dari sebuah file di beberapa tempat sekaligus. Salah satu peran penting dalam pengolahan basis data adalah memastikan data tersimpan adalah versi terbaru, bukan versi terlama, sehingga tidak ada kesenjangan versi data di antara seluruh user. Fungsi yang terakhir yaitu keamanan data sebagai keamanan data. Keamanan data merupakan harga mati dalam sebuah basis data, sehingga peraturan otoritas user merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah sistem pengolahan tersebut. Oke, di sini ada jenis-jenis database management system. Yang pertama yaitu ada hierarchical database atau biasa disebut dengan basis data. Adalah bentuk hierarki jenis sistem pengolahan basis data dengan struktur hubungan parent-learner atau disebut dengan induk anak. Ada contoh dari
hierarchical database, antara lain yaitu ada IBM atau Informasi Management System, ada juga RDM Mobile, ada juga Windows Registry, ada juga XML dan XIML. Yang kedua yaitu network database. Network database atau basis data jaringan menggunakan sebuah struktur jaringan untuk membentuk hubungan antara entitas di dalamnya. Ada juga contoh network database, antara lain yaitu ada integrate data dan store atau disebut dengan IDS. Ada juga integrate database management system atau disebut dengan IDMS. Ada juga Raima Database Manager. Itu dari contohnya. Terus yang ketiga yaitu ada relation database. Dalam sebuah relation DBMS, hubungan antara data yang bersifat rasional serta data tersimpan dalam tabel yang berisi kolom dan garis berisi atribut, sedangkan baris berisi record atau data. Contohnya seperti MySQL, ada juga PostgreSQL, ada juga OraCleDB. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk di bagian tujuan dari database management system, di mana tujuan yang pertama yaitu agar memungkinkan pihak perusahaan dalam mengubah data. Yang kedua yaitu menjamin keamanan dan juga integritas data yang dimiliki. Yang ketiga membantu perusahaan dalam melakukan perbaikan pada kesalahan data. Yang terakhir yaitu mendukung kinerja operasional agar semakin baik. Oke, masuk di bagian implementasi dan kegunaan database. Implementasi dan kegunaan database merupakan suatu tahapan dalam proses perencanaan basis data. Tahap ini merupakan implementasi dari hasil permodelan logik dan fiskal. Bahasa perintah yang digunakan itu untuk definisi data ataupun penyimpanan data harus sesuai dengan database management system yang dimiliki. Oke, di sini kita lanjut di bagian implementasi basis data atau database yang sering diterapkan pada berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita ambil contoh yang pertama yaitu universitas atau sekolah. Di mana contoh penerapan basis data di universitas atau sekolah itu seperti yang pertama sistem pendaftaran mahasiswa atau mahasiswi baru. Ada juga sistem pelaporan nilai ujian atau tes, di mana yang ketiga ada pengelolaan data siswa. Ada juga contoh dari toko atau retail, di mana contoh penerapan basis data di toko atau retail itu seperti pengelolaan stok barang, ada juga pelaporan dari hasil penjualan. Ada juga contoh dalam perusahaan, yaitu seperti pengelolaan data karyawan, pengkajian dan arsip lainnya. Ada juga contoh dalam perbankan. Contoh penerapan basis data pada bidang perbankan yaitu seperti pengelolaan data nasabah, data tabungan, dan data pinjaman. Ada juga pembuatan laporan-laporan akuntansi bank dan juga pelayanan informasi pada nasabah atau pada calon nasabah. Oke, baik, kita lanjut. Di sini terdapat dua jenis bahasa komputer yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan database management system, di mana yang pertama ada data definition language atau disingkat dengan DDL. Yang kedua itu ada data manipulasi language atau disebut dengan DML, di mana data definition language atau DDL adalah bahasa ini biasa digunakan untuk membuat dan mengubah struktur dari sebuah objek dalam database seperti views, skema, tabel, indeks, dan lain sebagainya. Sedangkan pada data manipulation language atau disebut dengan DML, itu bahasa ini digunakan untuk memberikan perintah untuk memanipulasi sebuah data di dalamnya database. Perintah tersebut meliputi pengambilan data, penambahan data, pengubah data, dan menghapus data. Oke, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dari database management system. Yang pertama yaitu kelebihan dari database management system, di mana yang pertama ada meningkatkan kualitas data sharing.
Atau database management system ini membantu menciptakan lingkungan di mana user dapat dengan mudah mengakses data yang telah diatur secara rapi. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi kerjasama karena sifatnya yang dapat digunakan secara kebersamaan. Database management system meningkatkan efisiensi kerja pada tim yang membutuhkan kolaborasi secara real time. Yang ketiga yaitu mempermudah pengambilan keputusan. Data yang tertata rapi dan mudah diakses untuk meningkatkan kualitas informasi yang diperoleh dari data, sehingga keputusan yang diambil juga akan semakin baik. Ada juga kekurangan dari database management system. Yang pertama yaitu menambahkan biaya operasional. Sistem manajemen basis data perlu menggunakan konfigurasi hardware dan software yang rumit sehingga perlu ditangani oleh pekerja dan keterampilan tertentu. Yang kedua yaitu ada sistem pengolahan yang rumit. Ketika sebuah organisasi memutuskan untuk mengadaptasi database management system, maka mereka perlu membentuk sebuah sistem untuk mengelola seluruh aspek dan basis data, baik teknis maupun non-teknis. Yang ketiga yaitu ada frekuensi. Penyediaan database management system seringkali memperbarui produk mereka untuk menambahkan fitur baru dalam versi yang dijual terpisah. Versi terbaru dari sebuah database management system juga terkadang perlu diimbangi dengan pembaharuan hardware. Oke, baik, terima kasih. Itu adalah video singkat dari saya. Akhir kata dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam materi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman maupun dosen pengampu mata kuliah Bapak Fauzi sendiri. Untuk itu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.